Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan selalu diberikan umur yang panjang dan berkah. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, coba renungkan sejenak. Pernahkah engkau merasa sudah bekerja dari pagi sampai malam, sudah banting tulang, sudah hemat sana sini, tapi tetap saja rezeki serasa tak cukup? Anak butuh biaya sekolah, istri butuh belanja dapur, tagihan datang berurutan, sementara isi dompet pas-pasan. Malam hari kita tidur dengan keluh kesah, siang hari kita senyum yang dipaksakan. Dan di tengah himpitan itu, hati mulai goyah. Apa benar Allah akan cukupkan rezekiku? Mengapa orang yang curang dan tidak sholat justru lebih kaya? Hati kita akhirnya rapuh, dan kalau tidak hati-hati bisa tergelincir di jalan yang jauh dari Allah. Padahal Allah tidak pernah ingkar janji. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, guru agung kita, telah mengajarkan satu rahasia rezeki dari langit. Beliau menyebutkan bahwa Allah telah menurunkan dua ayat yang sangat dahsyat. Dua ayat ini disebut sebagai gudang rezeki dunia. Barang siapa yang membaca dan meyakininya, maka Allah sendiri yang menjamin kecukupan rezekinya. Sungguh luar biasa. Bayangkan, di saat manusia sibuk kejar dunia dengan gelisah, kita justru diajari jalan pintas yang penuh dengan berkah. Bukan dengan sihir, bukan dengan tipu daya, tapi dengan dua ayat yang diturunkan langsung dari langit ketujuh. Namun sebelum kita lanjutkan, untuk sahabat yang baru bergabung, jangan lupa menekan like dan berikan komentar terbaik yang bisa membuat orang lain melakukan kebaikan yang sama dengan yang sahabat lakukan. Dan tekan juga tombol subscribe dan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video dakwah sederhana yang semoga bisa membantu sahabatku semua untuk menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang memiliki hajat, silakan bisa sahabat tuliskan di kolom komentar. Karena insya Allah jika ada sahabat lain yang memiliki hajat yang sama dengan yang Anda tuliskan dan ikut mengaminkan, maka insya Allah Allah akan segera mewujudkan hajat sahabatku semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah,
tahukah sahabat bahwa di dalam Al-Quran Allah telah menurunkan 2 ayat yang bukan hanya sebagai bacaan tapi juga sebagai karunia. 2 ayat ini berada di penghujung surah Al-Baqarah, surah terpanjang dalam Al-Quran yang diturunkan bukan hanya dengan perantara wahyu biasa, tapi dari pintu langit yang dibuka khusus yang tidak pernah dibuka sebelumnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan, suatu malam saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersama malaikat Jibril, tiba-tiba terdengar suara dari langit seperti pintu yang dibuka, dan turunlah seorang malaikat yang belum pernah turun sebelumnya ke bumi. Lalu malaikat itu berkata, "Bergembiralah wahai Muhammad, karena engkau telah dikaruniai 2 cahaya yang tidak pernah diberikan kepada nabi manapun sebelum engkau. 2 cahaya itu adalah surah Al-Fatihah dan 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah." Hadis riwayat Muslim. Dan berikut inilah kedua ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Ammanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadim min rusulih. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sehubungan dengan kedua ayat tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah pada malam hari, maka 2 ayat itu akan mencukupinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu apa maksud Rasulullah ketika mengatakan bahwa 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah itu akan mencukupi seseorang? Ada beberapa penafsiran yang bisa kita pahami dan semuanya mengandung makna kebaikan dan perlindungan bagi orang yang membacanya dengan iman dan keyakinan. Yang pertama, cukup sebagai perlindungan di malam hari. Para ulama seperti Imam Nawawi menjelaskan bahwa 2 ayat ini cukup sebagai pengganti zikir atau doa perlindungan malam. Artinya, kalau engkau membaca 2 ayat ini dengan ikhlas sebelum tidur, maka Allah akan menjagamu dari gangguan setan, akan menjagamu dari mimpi buruk dan dari gangguan jin, serta menjagamu dari mara bahaya yang tidak terlihat. Ini sama seperti seseorang yang berada di dalam rumah dengan pintu yang tertutup rapat dan dijaga oleh pasukan malaikat. Yang kedua, cukup untuk menjaga rezekinya. Makna cukup juga dijelaskan oleh beberapa ulama sebagai jaminan kecukupan rezeki. Artinya, Allah akan mencukupi kebutuhan hamba tersebut meskipun dia tidak memiliki banyak harta. Bisa jadi rezekinya tidak melimpah, tapi hatinya dijauhkan dari rasa gelisah dan sempit.
ia merasa lega dan tenang, dan Allah cukupkan kebutuhannya dengan cara-cara yang tak disangka, sebagaimana firman Allah, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Quran Surat At-Talaq ayat 2 dan ayat 3. Lalu yang ketiga, cukup sebagai penjaga iman dan hati. Ada juga yang menafsirkan bahwa dua ayat ini akan mencukupi dari sisi rohani, yaitu membentengi hati dari was-was dan keraguan, meneguhkan iman kepada Allah, malaikat, Rasul dan kitabnya, serta menjadi pengingat bahwa Allah tidak membebani melebihi kemampuan kita. Jadi ketika kita merasa lelah atau gagal, dua ayat ini menguatkan jiwa kita untuk tetap sabar dan percaya pada kasih sayang Allah. Lantas yang keempat adalah cukup sebagai amalan malam. Dalam pengertian lain, hadis ini juga bermakna bahwa jika engkau tidak bisa membaca banyak surat di malam hari karena engkau sibuk, lelah, atau tidak sempat qiyamul lail, maka dua ayat ini saja sudah cukup sebagai ibadah dan pahala malam. Ini menunjukkan luasnya rahmat Allah yang memberikan pahala besar dari amalan ringan, asal dilakukan dengan hati yang yakin dan istiqomah. Sahabat beriman, dalam riwayat lain juga disebutkan, dua ayat terakhir Al-Baqarah itu berasal dari gudang harta di bawah ars dan tidak pernah diberikan kepada nabi manapun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis tersebut jelaslah bahwa rezeki bukan hanya dari kerja kerasmu. Kadang datang dari kebaikan kecil yang engkau lakukan dengan istiqomah. Dan dua ayat ini kalau kita baca setiap malam dengan yakin dan tawakal, Allah sendiri yang menjanjikan kecukupan hidup kita. Sahabatku yang dirahmati Allah, mungkin selama ini kita sibuk mengejar dunia dengan langkah yang terburu-buru, tanpa sempat menoleh ke arah langit tempat rahmat Allah turun. Kita lupa bahwa rezeki itu bukan hanya soal kerja keras, tapi juga soal keyakinan dan kedekatan hati kepada Allah. Dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah bukan sekedar ayat, tapi hadiah langsung dari bawah arsy Allah yang diturunkan bukan kepada semua umat, hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita umatnya. Maka jangan sia-siakan nikmat ini. Jadikan dua ayat ini amalan rutin setiap malam, walau hanya 2 menit, tapi bisa menjadi sebab Allah cukupkan seluruh hidupmu. Karena Allah berjanji, barang siapa membacanya di malam hari, maka dua ayat itu akan mencukupinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Akhirul kalam, jangan lupa share video ini kepada orang tua kita, kerabat kita, dan teman-teman kita. Karena siapa tahu video ini menjadi jawaban dari pencarian mereka selama ini untuk bertobat kepada Allah, untuk memohon kepada Allah, dan insya Allah sahabat semua bisa mendapat pahala jariah dari kembalinya seseorang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.